Saudara-saudari yang terkasih, dalam surat apostolik Gaudete et Exsultate, bersukacita dan bergembiralah, panggilan pada kekudusan di zaman now, Sri Paus Fransiskus mengingatkan kita semua akan panggilan menuju kekudusan. Hendaklah kamu kudus sebab aku adalah kudus. Kitab Imamat 11 ayat 14. Mulai dari bagian awal, kitab suci menegaskan bahwa kita dipanggil untuk hidup kudus dan tak bercela di hadapan Tuhan. Bapa Suci mengajak kita menjadi kudus dalam kehidupan sehari-hari karena setiap orang dipanggil hidup kudus dan tak bercela di hadapan Tuhan. Ada banyak contoh orang kudus, bukan hanya santo santa, tetapi juga orang-orang di sekitar yang memberi teladan kesalehan. Saya kutip dari Gaudete et Exsultate nomor 8. Saya senang melihat kekudusan yang ada dalam kesabaran umat Allah. Dalam diri orang tua yang membesarkan anak-anaknya dengan kasih sayang yang sangat besar. Dalam diri laki-laki dan perempuan yang bekerja keras untuk menafkahi keluarga mereka. Dalam diri mereka yang sakit. Dalam diri kaum religius lanjut usia yang tetap tersenyum. Mereka mencerminkan kehadiran Allah. Di sini kekudusan dikaitkan dengan menghadirkan Allah. Paus Fransiskus menegaskan bahwa kekudusan adalah wajah gereja yang paling menarik. Di sini gereja juga diundang untuk terus menghadirkan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menjadi kudus, kata Sri Paus dalam nomor 14, orang tidak perlu menjadi seorang uskup, imam, atau religius. Kita seringkali tergoda memikirkan bahwa kekudusan hanyalah diperuntukkan bagi mereka yang dapat mengambil jarak dari pekerjaan biasa sehari-hari, mencurahkan waktu lebih banyak untuk berdoa. Bukan seperti itu. Kita semua dipanggil untuk menjadi kudus dengan menghayati hidup kita dengan kasih, dan masing-masing memberi kesaksiannya sendiri dalam kehidupan kegiatan setiap hari dimanapun kita berada, yaitu kehidupan menghadirkan Allah. Paus Fransiskus pernah ditanya seorang pemuda, apakah saya bisa menjadi orang kudus? Tanpa ragu beliau menjawab, bisa, yaitu dengan cara mencurahkan seluruh hidup kita pada Allah. Entah waktu belajar, sekolah, ujian, bermain, atau bekerja. Jadi tidak usah berdoa setiap saat seperti ditanyakan anak-anak. Bagus berdoa setiap asa. Tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana mengarahkan seluruh hidup kita pada Allah dan menghadirkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Disitulah kita menjadi kudus. Saudara-saudari yang terkasih, kekudusan yang pertama seharusnya kita pelajari dari keluarga. Dalam 5 tahun terakhir, gereja memberi perhatian yang lebih pada keluarga. Sri Paus Fransiskus mengundang sinode luar biasa para uskup Oktober 2014 dan sinode biasa para uskup Oktober 2015 di Roma dengan tema keluarga. Demikian juga sidang agung Gereja Katolik Indonesia tahun 2015 mengambil tema keluarga Katolik sukacita Injil, panggilan dan perutusan keluarga dalam gereja dan masyarakat Indonesia yang majemuk. Kita kadang menyaksikan entah dalam hidup sehari-hari maupun lewat tayangan televisi berbagai masalah keluarga. Di sana ditampilkan bagaimana hidup perkawinan dihianati, hidup berkeluarga diliputi penyelewengan, dan relasi suami istri dipenuhi kebohongan. Belum lagi kita mendengar ada perkawinan Katolik yang kandas. Situasi ini bisa menyebabkan orang pesimis. Untuk apa masih mau melangsungkan perkawinan Katolik yang tidak mudah prosesnya dan banyak syaratnya? Kalau keluarga saja sudah tidak menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seorang anak atau bagi anggotanya, di mana lagi seseorang mendapatkan tempat aman dan nyaman? Dan bagaimana kita bisa membangun dunia yang aman,
Bukankah dunia sendiri terdiri dari keluarga-keluarga? Syukur kepada Allah bahwa dalam perayaan Ekaristi Hari Perkawinan Sedunia di Katedral Keuskupan Bandung pada tanggal 14 Februari 2016, terdapat lebih 50 pasangan yang telah melangsungkan perkawinan lebih dari 40 tahun yang ikut prosesi. Pasangan tertua dalam perarakan misa tersebut adalah pasutri yang telah melangsungkan perkawinan 64 tahun perkawinan. Mereka setia satu sama lain, saling mengasihi, serta bersyukur kepada Allah karena dikaruniai kebahagiaan dan kesehatan yang relatif baik pada usia perkawinan yang ke-64 tahun. Mereka masih sehat, fisik maka bisa berjalan, dan rohani, jasmani dan rohani. Maka mereka juga berkata, Bapak Uskup, ingat tidak kami, waktu perayaan 50 tahun perkawinan, yang misa adalah Pastor Anton. Waktu itu Bapak Uskup belum jadi uskup. Luar biasa. Dan kita berharap keluarga-keluarga mengalami kebahagiaan dan kesehatan jasmani rohani seperti pasangan tersebut. Mereka berhasil menghidupi janji perkawinan yang dulu pernah diucapkan. Saya berjanji setia kepadanya dalam untung dan malang, dan saya mau mencintai dan menghormatinya seumur hidup. Ini adalah kesaksian iman dan harapan akan keindahan perkawinan, serta memberi dorongan kepada kaum muda untuk mempersiapkan dan melaksanakan perkawinan Katolik dengan sungguh. Ketika ada cinta dan kesetiaan, serta ada iman dan komitmen, pasangan suami istri akan mau dan mampu menghidupi perkawinan Katolik yang membahagiakan. Dalam pesan sidang KWI 2015, para uskup menulis, keluarga sebagai bentuk terkecil dari gereja dipanggil dan diutus mengambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Keluarga merupakan pusat pewartaan iman serta pembinaan kebajikan dan kasih Kristiani. Berkat sakramen baptis dan krisma yang diteguhkan oleh sakramen perkawinan, para orang tua diangkat menjadi guru pendidik, imam pengudus, dan gembala pemimpin bagi anak-anak. Disitulah keluarga Katolik menjadi tempat utama di mana doa diajarkan, perjumpaan dengan Allah dialami dan disyukuri, iman ditumbuhkan, nilai Kristiani serta keutamaan manusiawi ditanamkan. Disitulah keluarga menjadi tempat yang aman dan nyaman. Saudara-saudari yang terkasih, dalam anjuran apostolik tentang peranan keluarga dalam dunia modern, Familiaris Consortio tahun 1981, Paus Yohanes Paulus II menekankan pentingnya keluarga sebagai sekolah kemanusiaan dan kekudusan. Keluarga adalah sel pertama dan vital bagi masyarakat, dan sekolah kemanusiaan yang lebih mendalam. Keluarga sebagai rumah kekudusan adalah tempat di mana pasutri belajar menjadi kudus. Nomor 34 mengatakan, dalam rencana Allah, semua suami dan istri melalui pernikahan dipanggil untuk kekudusan. Dan panggilan luhur ini terpenuhi sejauh manusia itu mampu menanggapi perintah Allah dengan kepercayaan yang teguh akan rahmat Allah dan akan kehendaknya sendiri. Dengan begitu, anak-anak yang dilahirkan dalam keluarga Katolik bukan semata dididik menuju kedewasaan pribadi, tetapi juga menuju kebenaran dan kekudusan yang sejati. Keluarga sebagai sekolah kemanusiaan adalah tempat di mana pasutri berkembang menjadi makin dewasa, makin manusiawi. Ada semangat rela berkorban, memberi pengertian satu sama lain, bertenggang rasa, saling mengampuni, dan saling berdamai. Sebagai rumah kekudusan dan sekolah kemanusiaan, keluarga menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap orang untuk berkembang dan hidup bersama. Dalam keluarga itulah
Setiap orang mengalami pertumbuhan, baik yang menyangkut fisik, psikis, maupun sosial, moral, dan spiritual. Para anggota keluarga saling mengasihi satu sama lain, didukung dan diteguhkan cita-citanya, bahkan dimengerti kekurangannya dan diampuni kesalahannya. Keluarga menjadi rumah di mana anggotanya mengalami belas kasih Allah sehingga makin tumbuh menuju kesempurnaan Kristiani. Di situ keluarga juga menjadi komunitas belas kasih. Keluarga sebagai rumah kekudusan, sekolah kemanusiaan dan rumah belas kasih digambarkan dengan indah dalam kehidupan keluarga kudus Nazaret. Yosef dan Maria membesarkan Yesus sedemikian rupa sehingga Yesus tumbuh kudus dan berkembang utuh sesuai kehendak Allah. Saya kutip Lukas 2, 51-52. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah keluarga-keluarga kita dipanggil untuk mendidik anak-anak sedemikian rupa hingga bertambah besar badannya, bertambah besar hikmatnya, hidup rohaninya, hingga makin dikasihi Allah dan dicintai oleh setiap orang. Saudara-saudari yang terkasih, dalam ensiklik Laudato Si, Bapak Suci Fransiskus mengajak kita semua yang berkehendak baik untuk terlibat dalam karya Allah, yaitu merawat bumi rumah kita bersama. Bumi hancur dan manusia babak belur karena sikap serakah dan jahat orang-orang tertentu, hingga bumi menjadi tanda petik neraka, bukan firdaus. Kita diajak untuk melakukan pertobatan ekologis dengan mengubah sikap dan gaya hidup sebagai tanggapan iman terhadap jeritan bumi yang mengalami kerusakan, teriakan orang miskin yang paling merasakan akibatnya, dan juga sebagai panggilan Allah kepada kita untuk mengelola alam sesuai kehendaknya. Apa yang menjadi masalah utama dalam kehidupan keluarga, gereja, negara, hingga dunia kita tak aman dan nyaman? Karena ada orang-orang yang tidak takut pada Tuhan kalau berdosa, tidak malu pada sesama kalau bersalah, dan tidak risih, tak enak pada diri sendiri kalau lalai akan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Siapa yang dapat menyelamatkan keluarga, bangsa, dan dunia kita? Kiranya semua orang yang takut akan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pertobatan ekologis harus diawali dengan hidup berakar atau tinggal pada Yesus. Dalam Injil Yohanes 15:1-8 tentang pokok anggur, Yesus menekankan persatuan antara para murid sebagai syarat mutlak menjadi murid yang menghasilkan buah berlimpah bagai pokok anggur dengan rantingnya. Ranting tak hidup dan menghasilkan buah jika terlepas dari pohonnya. Demikian pun para murid tak mungkin menjadi murid sejati tanpa tinggal bersama Yesus. Sebelum naik ke surga, Yesus memberikan damai sejahtera kepada para murid. Maka kita pun diajak untuk menjadi pribadi-pribadi pembawa damai sejahtera. Bagaimana mungkin kita menjadi pribadi pembawa damai sejahtera kalau kita tidak melekat erat, dekat, dan hidup dalam sumber damai sejahtera, yaitu Yesus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, pertobatan ekologis tampak dari perubahan mentalitas dalam mengelola alam sebagai buah spiritualitas relasi dengan Allah yang dekat, yang diwujudkan dalam solidaritas pada sesama. Semakin orang bersikap ekologis, seharusnya ia semakin manusiawi
karena ia makin berwawasan ilahi. Tujuan utama Laudato Si saya kira tertuang dalam subjudul yang adalah merawat rumah kita bersama. Di balik subjudul tersebut ada 3 hal yang penting, yaitu tugas untuk menata dan mengembangkan, merawat, tempat tinggal yang aman dan nyaman, at home, rumah, dan kehidupan komunal serta kepentingan bersama sebagai tugas sosial dan eklesial kita bersama. Rumah adalah tempat di mana suatu keluarga biasanya hidup. Di sana seorang lahir, berkembang, dan menjadi dewasa sebelum siap untuk membentuk keluarga baru. Rumah bukan sekedar bangunan dengan ruangan, tetapi juga situasi di mana orang atau para anggota keluarga mengalami kerasan tinggal di dalamnya, merasa at home berada dalam rumah tersebut. Merawat adalah tindakan penataan, pemeliharaan, dan pengembangan. Bumi yang adalah rumah manusia itu perlu dirawat, yaitu ditata, dipelihara, dan dikembangkan. Kita dipanggil untuk menata bumi sehingga kehidupannya dicari dan dinanti. Sri Paus menampilkan situasi dan kondisi di mana bumi sebagai rumah manusia mulai terancam. Dan apabila tidak segera ditangani, bumi tidak akan lagi menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi manusia. Ada bencana alam. Ternyata rumah ini sudah tidak aman lagi karena mengalami berbagai polusi, air, udara, tanah. Maka Bapa Suci mengundang kita untuk merawat bumi kita dengan segera. Kita bersama menunjuk pada tanggung jawab komunal. Rumah pada hakikatnya mengacu pada kehidupan bersama. Kalau ada banyak orang yang mendapatkan manfaat dari rumah itu dan membutuhkan rumah itu, tanggung jawab pemeliharaannya pun bersifat komunal. Untuk itulah Sri Paus mengajak kita semua untuk bekerja bersama dan berkarya bagi bumi kita dengan semua pihak yang peduli pada keberlangsungan bumi sebagai rumah kita bersama. Makin sehat suatu rumah, makin sehat para anggotanya. Makin aman dan nyaman rumah, makin kerasan para penghuninya. Dan menjadi orang-orang yang membawa keamanan dan kenyamanan kepada sesama yang hidup di sekitarnya. Merawat rumah kita bersama seharusnya menjadi komitmen bersama yang lahir dari iman pada Allah. Merawat bumi bersama adalah panggilan luhur untuk menyelamatkan manusia dan meningkatkan martabat manusia serta menyediakan tempat yang indah bagi generasi mendatang. Untuk itulah perlu ada gagasan untuk merawat rumah kita bersama, sehingga ada kesadaran banyak orang akan tanggung jawab bersama ini. Dari sana kita berharap ada berbagai gerakan di berbagai tingkat untuk merawat bumi dengan berbagai cara yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Dengan adanya gerakan bersama ini, kita berharap bumi makin menjadi tempat yang sehat, aman dan nyaman secara jasmani dan rohani. Saudara-saudari yang terkasih, di banyak kesempatan Bapak Suci Fransiskus mengajak kita untuk berubah dari semangat ketidakpedulian global menuju cinta universal. Kerusakan ekologi yang diserukan dalam Laudato Si salah satunya diakibatkan ketidakpedulian manusia, terutama mereka yang serakah. Mereka yang tidak peduli pada manusia, pada hidup makhluk lain, hanya memikirkan kepentingan diri sendiri atau kelompoknya. Kebijakan, rencana, dan kerjanya pun bisa membuat lingkungan alam rusak, ekosistem tercemar, dan kehidupan manusia terganggu. Maka dalam Laudato Si nomor 49, Sri Paus menulis demikian. Tetapi hari ini kita mau tak mau harus mengakui bahwa pendekatan ekologis yang sejati selalu berupa pendekatan sosial.
yang harus mengintegrasikan soal keadilan dalam diskusi lingkungan hidup untuk mendengarkan jeritan bumi maupun jeritan kaum miskin. Kaum miskin adalah kelompok yang paling rentan terkena dampak kerusakan lingkungan. Ketidakpedulian terhadap sesama tampak dalam gap sosial yang sangat besar. Bagaimana mungkin di negeri yang makmur ada orang mati kelaparan karena busung? Bagaimana mungkin di tanah yang subur, hutan yang penuh binatang, laut yang kaya, ada orang yang mati karena kekurangan gizi? Bagaimana mungkin di kota modern dengan berbagai rumah sakit berteknologi maju, ada orang mati karena tak mendapat pelayanan kesehatan? Bagaimana mungkin di negara yang memiliki lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi, masih ada orang yang tak berpendidikan, bahkan buta huruf? Bukankah ini akibat ketidakpedulian global? Kita ambil contoh, ada banyak. Saya kutip dari Finance.com 21 Januari 2019. Gabungan kekayaan 26 orang terkaya di dunia saja mencapai 1,4 triliun dolar Amerika atau setara dengan 20.300 triliun tahun lalu. Jumlah tersebut sama dengan total harta 3,8 miliar orang termiskin di dunia. Bayangkan, kekayaan 26 orang di dunia sama dengan kekayaan 3,8 miliar orang miskin. Saudara-saudara yang terkasih, Allah adalah Tuhan yang peduli. Ia mendengarkan jeritan manusia dan mengutus para nabi menolong manusia. Yesus mewartakan Injil dan melakukan kebaikan. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Itulah kepedulian Yesus. Yesus memerangi ketidakpedulian manusia yang dirasuki iblis yang tidak pernah peduli. Maka saat Yesus hendak menyembuhkan orang yang kerasukan, setan berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret?" Saudara, justru karena kepedulian yang lahir dari kasih, Yesus menghardik iblis. Diam. Mungkin Yesus berkata, "Ini urusanku. Urusanku adalah peduli akan hidup orang yang kamu ganggu." Maka orang yang berkata, atau kelompok, institusi, lembaga, "Ini bukan urusanku. Aku tidak peduli. Salah mereka sendiri. Tanggung jawab mereka sendiri." Bisa jadi itu adalah kata-kata satanik. Itu adalah kata-kata iblis yang diusir oleh Yesus. Apa urusanmu? Ini bukan urusanmu. Saudara-saudari yang terkasih, dalam pesan perdamaian sedunia tahun 2016, Sri Paus Fransiskus berkata, ketidakpedulian bukanlah sesuatu yang baru. Setiap periode sejarah entah telah mengenal orang-orang yang menutup hati terhadap kebutuhan orang lain, yang menutup mata terhadap apa yang sedang terjadi di sekitar. Jenis pertama ketidakpedulian manusia adalah ketidakpedulian pada Allah, yang menyebabkan ketidakpedulian pada sesama dan lingkungan. Akibatnya kita merasa tidak berhutang pada apapun dan pada siapapun kecuali pada diri sendiri dan hanya menuntut hak. Ketidakpedulian menyebabkan penyerapan diri dan kurangnya komitmen. Sri Paus Fransiskus menekankan mutlaknya dimensi sosial dari pewartaan Injil dan dimensi komunal dari hidup spiritual. Makin dekat dengan Tuhan, makin peduli ia pada hidup sesama. Makin sosial, makin spiritual, makin sosial. Murid Kristus diundang untuk secara konkret peduli dan terlibat
dalam pengembangan masyarakat, menata dunia yang aman dan nyaman. Kita diundang untuk menunjukkan kerahiman Allah melalui apa yang telah Allah percayakan kepada kita. Hati, budi, energi, materi, bakat, tekad, dan berkat yang sudah kita terima dari Allah. Saudara-saudari yang terkasih, hanya dalam tangan orang kudus, yaitu orang yang takut akan Allah, yang dekat dengan sesama dan bersahabat dengan alam, seperti Santo Fransiskus Assisi yang menjadi figur kudus Laudato Si, dunia akan aman. Ia bukan hanya memiliki otoritas legal dan yudisial, tetapi juga otoritas moral dan spiritual yang juga mengandaikan adanya wibawa sosial dan kultural. Wujud konkret dari kekudusan ini adalah belas kasih dan bela rasa. Di mana ada kasih, di situ ada Allah. Kata lagu. Bayangkanlah kalau dunia dihuni oleh orang-orang berbela rasa, dunia akan aman dan nyaman. Hal ini dapat berhasil kalau belas kasih ditanam, tumbuh, dan berkembang mulai dari keluarga. Maka dalam Bulla Misericordia Vultus dan juga dalam anjuran apostolik Amoris Laetitia, keluarga-keluarga Katolik atau juga kita semua diundang untuk menjadi tanda belas kasih Allah. Mari kita serahkan dunia kepada orang yang memiliki otoritas legal, moral, dan spiritual. Yaitu orang yang takut akan Allah kalau berdosa, malu terhadap sesama kalau bersalah, dan merasa tak enak dengan diri sendiri kalau lalai akan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Mari kita semua diundang untuk menjadi kudus. Hanya dalam diri merekalah dunia akan aman dan nyaman. Saya menutup dengan ilustrasi ini. Mungkin saudara pernah membaca karena saya juga mendapat dari orang lain. Bola basket di tangan saya bernilai 300.000 rupiah sekitar itu. Di tangan Michael Jordan, bola itu berharga miliaran rupiah. Demikian juga ketapel di tangan saya itu akan menjadi mainan yang menakut-nakuti burung. Di tangan Daud akan menjadi alat yang mengalahkan Goliat, bangsa Filistin. Segala sesuatu tergantung di tangan siapa ia berada. 5 roti dan 2 ikan di tangan Yesus itu bisa memberi makan 5.000 orang. Di tangan kita akan menjadi sandwich ikan. Tergantung di tangan siapa berada. Paku dan kayu di tangan kita akan menjadi keterampilan kayu. Tapi di tangan Yesus menjadi kayu salib yang menyelamatkan manusia. Tergantung segala sesuatu di tangan siapa. Mari kita serahkan keluarga kita, gereja kita, bangsa kita, bumi kita, dunia kita kepada Allah. Karena tergantung segala sesuatu di tangan siapa ia berada. Kalau ternyata dunia kita diserahkan kepada orang-orang kudus yang takut akan Allah tadi, bersahabat dekat dengan manusia, bersahabat dengan Allah, pasti dunia akan aman. Karena segala sesuatu tergantung di tangan siapa ia berada. Tuhan